KBB Jabodetabek. Jaya. Sip. KBB Jabodetabek. Jaya. Sip. KBB Jabodetabek. Jaya. Sip. Umat Islamnya. Tentu maksud dan keinginan bersama kita adalah dalam rangka menyelenggarakan kegiatan silaturahmi dan pengajian, yang mana pada kesempatan kali ini alhamdulillah ini adalah pengajian perdana bagi KBB, Kerukunan Bubuhan Banjar Jabodetabek. Dan alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini dalam suasana yang cerah bisa terlaksana dengan baik kegiatan kita ini. Ulun atas nama pengurus Kerukunan Bubuhan Banjar dan juga dari Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa berkenan datang pada saat ini. Nanti mungkin yang lain menyusul setelah acara kita berjalan. Syukur alhamdulillah kita sampaikan kepada Ibu Yasmin, Ibu Fakir, alhamdulillah bisa datang bersama kita. Ya, alhamdulillah informasinya Pak Fakir. Nah, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah. Belum mendoakan sebagai pengantar Pak. Selamat datang kepada bapak-bapak dan ibu sekalian, kawan-kawan kita, rekan-rekan kita dari Kerukunan Bubuhan Banjar. Dan ibu-ibu juga dari, selamat datang Pak Fakir. Silakan dulu Pak. Alhamdulillah. Ketua Umum KBB Jabodetabek. Dan menurut informasi tadi beliau sudah melaksanakan tadi pengiriman bantuan dari pemerintah Indonesia ke Palestina. Alhamdulillah. Jadi kita turut bersyukur bila kita bisa melaksanakan bantuan ke Palestina di Gaza. Alhamdulillah kita kalau edarkan ini bisa nggak tertampung. Jadi satu sisi kekhawatiran, tapi di sisi lain saya pikir makin banyak yang datang makin bagus. Karena pengajian ini banyak sekali manfaatnya. Yang jelas pertama kita menjaga silaturahmi, yang kedua kita mendapat ilmu, yang ketiga rezekinya nambah, yang keempat berkahnya juga nambah. Jadi kita usahakanlah nanti maksimal yang bisa kita tampung. Ya nanti kita pikirkan lagi ke depannya seperti apa. Tapi juga kita pikirkan ini kira-kira sebulan sekali atau 2 bulan sekali juga kita tawarkan. Karena saya melihat potensi kita itu hanya masalah bagaimana mengatur. Ternyata ini pengalaman dari pengajian seperti ini, berdirilah masjid pertama di Amerika Serikat dari pengajian seperti ini. Prosesnya memang bertahun-tahun, tapi karena ya di setiap kali pengajian ya pasti ada donasi dan lain sebagainya. Nah ini kalau kita sudah punya misi dan tujuan yang sama, ya insya Allah ya sambil bawa makanan sendiri-sendiri atau beli makanan, tapi sisanya itu masih ada. Mudah-mudahan sisanya nanti lebih banyak daripada untuk penyelenggaraannya. Ini kan ya sesuai lah dengan kemampuan kita masing-masing. Siapa yang bisa lebih pada keikhlasan. Ini sebentar sekali menggerakkan dukungan masyarakat terhadap Palestina cepat sekali. Nah mungkin kalau kita punya misi yang sama, ini katakanlah salah satu yang menjadi program kita
mendirikan Alkaf. Nah mungkin ya dengan cara ukuran, insya Allah pelan-pelan kita dapat. Bahwa kemudian nanti itu mancing buat yang lebih besar, ya alhamdulillah. Tapi jangan pernah berhenti mengejar tujuan bersama itu. Jadi, nah ini ya mudah-mudahan namanya itu ukurannya ada yang bisa 100, ada yang 1 juta, ada yang 5 juta, bisa aja gitu ya. Dan insya Allah kita bisa wujudkan niat baik kita itu. Nah, jadi mungkin ke depan kalau bisa kita lebih banyak lagi orangnya, lebih banyak yang mendapat ilmu, lebih dapat banyak yang bersilaturahmi, menjaga silaturahmi melalui kegiatan seperti ini. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih sekali. Mohon maaf saya tadi agak terlambat karena memang acaranya pagi. Tadi ada 3 pesawat Hercules yang diberangkatkan, sekitar 56 ton yang dibawa ke El Arish. El Arish itu bukan perbatasan Mesir dengan Gaza, dan nanti akan disalurkan di sana melalui Alam Merah Internasional. Itu Ibu Bapak sekalian, sekali lagi terima kasih dan selamat menikmati silaturahmi ini, selamat menikmati siraman rohani. Mudah-mudahan ini akan meningkatkan keimanan dan amal soleh kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua Kerukunan Wuhan Banjar dan juga segenap pengurusnya dan juga teman-teman mahasiswa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi salah satu wasilah kita untuk mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini pakai bahasa apa nih? Bahasa Banjar, bahasa Indonesia. Nanti MC-nya tadi pakai bahasa Indonesia. Jadi agak kayak apa tuh kalau bahasa Banjar gitu kan? Jadi kita mix saja ya, mix saja. Lalu ini berapa lama nih MC? Jangan sampai kalawasan makanan di luar kita bikin gitu kali. Sebelum Johor. Baik. Kalau kita lihat di sini, ini ada mukadimah kan? Ada silaturahmi, di bawahnya temanya ukhuwah. Nah, ini buat mahasiswa dulu nih. Beda ada silaturahim dengan ukhuwah. Dan bahasa Arab ya. Ini takutnya kayak mahasiswa aja nih. Kalau ibu harus takutnya ada bu. Udah usah takutnya dulu lah ya. Ini mahasiswa dulu nih. Beda ada antara silaturahmi dengan ukhuwah. Ayo. Yang suruh kalau kita dari bahasa Arabnya, silaturahim dan ukhuwah itu beda. Bedanya apa? Kalau silaturahim itu 2 kata. Pertama silah, kedua rahim. Silah itu apa? Silah apa? Menyambung. Silah itu menyambung. Rahim apa? Ya rahim. Nah maksudnya apa? Silaturahim ini maksudnya menyambungkan hubungan-hubungan yang sudah mulai tercerai-berai dari orang-orang yang keluar dari satu rahim. Itu namanya silaturahim. Jadi silaturahim itu berkumpulnya orang-orang atau menyatunya orang-orang yang dia itu berasal dari nenek moyang yang satu atau dari keluarga yang satu, dari rahim yang satu. Itu namanya silaturahim dalam bahasa Arab. Tapi bahasa Arab ya, bukan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu terserah aja, siapa aja berkumpul dari baik nggak ada hubungan keluarga atau ada, namanya silaturahim. Tapi dalam bahasa Arab beda. Kalau ukhuwah, nah ukhuwah inilah yang disebut sebagai perkumpulan orang-orang yang tidak punya hubungan darah. Itu ngumpul, bergabung, itu namanya ukhuwah. Makanya kalau kita kerukunan orang Banjar ini, itu sebenarnya kalau dalam bahasa Arabnya paling tepat adalah ukhuwah, bukan silaturahim sebenarnya. Kalau kita lihat dari segi bahasanya, ya itu mukadimahnya Pak ya. Nah insya Allah hari ini kita coba akan membahas berkaitan dengan ukhuwah Islamiyah. Ini juga ada di perantauan, berarti ada 2 pembahasan ini. Jadi mungkin kita agak sedikit banyak nanti tentang ukhuwahnya. Nanti di perantauan kita akan bahas sedikit insya Allah.
Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu merupakan kitab persaudaraan. Apa buktinya? Al-Qur'an itu berapa ayat ya? Berapa ayat Al-Qur'an? Kalau juznya berapa juznya? 30. Tahu lah 30. Oke, surahnya 144. 100 ada 144. Kemudian ada berapa lagi? 114. Ada lagi yang beda? Ini berarti perbedaan di kalangan para ulama ini. Ada yang 144, ada yang 114. Kalau kita lihat di mushaf kita yang ada sekarang itu jumlahnya ada 114 surah. Nah, kalau jumlah ayatnya 6.666. Nah, itu pendapat yang itu kalau kita lihat di buku-buku yang besar tentang ulumul Quran itu nggak ada sebenarnya yang itu 6.666 itu. Jumlahnya berapa? Para ulama itu berbeda pandangan berapa jumlah ayatnya itu. Tapi rata-rata mereka mengatakan jumlah Al-Quran itu 6.200 lebih. Nah, lebihnya berapa? Itu berbeda pandangan. Ada yang mengatakan 6.214, ada yang mengatakan 6.217. Ada yang mengatakan 6.236. Nah, kalau mushaf kita, Pak, Quran kita yang ada di Indonesia ini, itu jumlah ayatnya 6.236 ayat. Itu diikuti pandangan Al-Kufi, salah satu ulama besar itu. Kenapa kok bisa beda-beda gitu kan? Surah Fatihah berapa ayat? Surah Fatihah? Mulainya dari apa? Nah, mulainya beda kan? Kalau orang-orang misalnya di Maghrib, orang-orang di Maghrib di daerah Maroko, Aljazair, kemudian Tunisia, itu buhannya tuh mulai Fatihah tuh bukan dari Bismillah, tapi mulainya dari Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi itu tak 7 ayat. Ayatnya ke-7 mana? Bukan amin lah, ada. Amin itu bukan ayat itu. Yang mana? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, itu ayatnya ke-7. Kalau kita kan biasanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, satu ayat. Tapi kalau orang-orang yang di Maghrib misalnya di Maroko dan sebagainya itu yang ayat yang ke-7-nya itu bukan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, enggak, tapi hanya dari ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi beda-beda. Memang soalnya masalahnya penghitungan ayat itu ijtihad. Ijtihad apa? Ijtihad itu pandangan para ulama. Dan itu bisa berbeda-beda nanti. Nah, dari sekitar 6.000-an ayat itu ayat yang bicara tentang etika, ayat bicara tentang sosial, hubungan antar sesama manusia, itu kurang lebih ada sekitar 1.500 ayat dari sekitar 6.000-an ayat tadi. Jadi Al-Quran itu ada 6.000-an sekian. Sekitar 1.500-nya itu bicara tentang etika, tentang sosial, tentang hubungan sama manusia. Tapi ada sekitar kurang lebih 1/4 daripada Al-Quran itu bicaranya itu tentang bagaimana hubungan kita dengan sesama, bagaimana hubungan kita dengan lingkungan, bagaimana hubungan kita itu tidak hanya dengan Allah, tapi juga makhluk-makhluk yang lain seperti binatang dan sebagainya. Artinya apa? Al-Quran itu banyaknya bicara tentang persaudaraan, tentang ibadah. Kira-kira berapa ayat tentang ibadah itu? Sedikit. Tentang masalah puasa, Al-Quran itu hanya menyinggung 4 kali, 4 ayat saja. Puasa, haji, sekitar 20-an ayat. Yang banyak mana? Tentang etika, tentang sosial, itu paling banyak. Selain itu kisah. Kalau hukum sedikit, tapi kita yang banyak dibicarakan tentang hukum ya. Tapi sebenarnya Al-Quran ingin bilang kepada kita dengan banyaknya ayat itu, sebenarnya yang lebih ditekankan tuh yang mana? Ibadah atau etikanya? Ibadah atau etika? Dua-duanya penting ya. Tapi kalau kita lihat dari Al-Quran, tujuan semua ibadah itu corongnya, akhirnya itu kemana? Corongnya itu adalah sosial. Contoh misalnya, ketika kita bicara tentang salat ayatnya inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu tujuannya untuk apa? Mencegah fahsya dan munkar, ya kan? Fahsya itu apa? Munkar itu apa? Fahsya itu perbuatan-perbuatan jelek yang berkaitan dengan syahwat. Itu namanya fahsya. Kalau munkar, perbuatan-perbuatan jelek yang sifatnya itu diakui oleh semuanya.
Itu namanya mungkar. Contoh misalnya, kalau kita misalnya kita lagi jalan raya, terus ada lampu merah, tapi di sana nggak ada orang, nggak ada polisi. Kira-kira apa yang kita lakukan? Lampu merah nih, tengah malam, gitu kan? Tengah malam nggak ada orang, nggak ada polisi, atau ada orang tapi nggak ada polisi. Apa yang kita lakukan? Lancar gitu kan? Lancar gas gitu biasanya. Nah, itu padahal lampu merah, bahwa lampu merah itu tandanya kita berhenti, itu adalah kesepakatan. Dan semuanya mengakui, oh kalau lampu merah itu tandanya berhenti. Itu kalau kita langgar, itu namanya adalah mungkar. Kenapa? Karena dia sifatnya kebenaran atau persetujuan oleh semua orang. Itu namanya, kalau dilanggar namanya mungkar. Kalau dilakukan namanya makruh. Jadi yang mungkar itu nggak selalu ya berkaitan dengan dosa, nggak selalu. Kenapa? Karena dia bisa jadi dalam Islam itu, dalam hukum fikih itu nggak ada hukumnya, tapi secara etika itu ada. Nah itu apa namanya, banyak yang kita anggap seperti itu, gitu ya. Nah, Al-Quran bicaranya banyak seperti itu, bukan bicara tentang ibadah biasa saja, tapi ujungnya itu etika lagi, sosial lagi, ujungnya ada persaudaraan lagi. Contoh lagi misalnya puasa tujuannya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya agar orang yang puasa ini bisa menjadi orang bertakwa. Nah, orang bertakwa ini siapa? Kalau kita lihat dalam Al-Quran, itu definisi takwa itu kita nggak akan ketemu, nggak ada tuh definisi takwa atau apa dalam nggak ada. Yang ada dalam Al-Quran itu adalah ciri-ciri orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Misalnya dalam Al-Quran Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Nah, siapa muttaqin ini? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah, orang yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra. Mereka yang berinfak, mereka itu yang memberikan hartanya fis sarra. Sarra ini kapan? Sarra ini ketika luang, ketika kaya, ketika banyak harta, dia infak. Kemudian yang kedua, wad dharra, dan ketika sedikit pun dia tetap infak. Tapi jangan kita bayangkan infak itu selalu dengan harta, ya. Infak itu bisa dengan apa? Dengan pikiran misalnya kan, dengan waktu kita datang ke sini itu infak juga sebenarnya. Karena infak itu luas banget. Makanya kata Rasulullah SAW, tabassumuka fi wajhi akhika la sadaqah. Kita senyum aja kepada sesama kita itu merupakan sedekah, itu infak juga. Nah, kemudian wal kadhimina al-ghayz, dia bisa menahan emosinya, mampu untuk manajemen emosi dia. Wal 'afina 'anil nas, kalau seandainya disakiti dia memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang yang muhsin, dia melakukan perbuatan muhsin. Artinya apa? Kalau kita dari ayat ini itu melihat bahwa orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang secara sosialnya, secara muamalah sama manusianya baik. Karena dia berinfak, artinya dia care dengan sesama. Dia kaziminal ghaidh, dia itu bisa menahan emosinya, nggak suka marah. Wal 'afina 'anil nas, kalau seandainya dia disakiti, dia memaaf. Artinya itu sosial semua. Jadi kalau kita lihat, ya Al-Quran itu ketika bicarakan tentang ibadah, ujung-ujungnya adalah etika sosial. Makanya paling banyak dalam Al-Quran itu adalah etika sosial. Nah, apa namanya? Ketika kita bicara bahwasanya Al-Quran itu merupakan kitab persaudaraan, dalam Al-Quran itu banyak sekali bentuk-bentuk persaudaraan. Yang pertama bentuk persaudaraan adalah persaudaraan sesama makhluk. Sesama makhluk. Contoh misalnya, Al-Quran itu mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami itu kata Al-Quran tidak utus Muhammad. Wa ma arsalnaka. Nah, ini ada yang unik pada dalam Al-Quran. Itu kan kalau dalam bahasa Arab, wa ma arsalna itu artinya tidak kami kirimkan engkau. Kenapa Al-Quran mengatakan kami, bukan saya? Kan seharusnya kalau seandainya kalau kita seorang misalnya kan, berarti aku, ya kan, taulun. Tapi ini kami.
gitu. Kenapa Allah mengatakan kamu? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam ini. Nah, itu ada beberapa pandangan para ulama. Kenapa Al-Qur'an itu ketika bicara masalah misalnya tentang putul Al-Qur'an, tentang diutusnya Nabi Muhammad, itu menggunakan kata-kata kami, karena Allah ingin bilang kepada kita bahwa di sana itu ada makhluk yang ikut serta dalam masalah pengiriman Nabi ini atau dalam penurun wahyu ini. Kalau dalam masalah wahyu atau pengiriman Nabi, siapa yang ikut serta bersama Allah? Siapa? Malaikat Jibril. Karena Jibril yang ngasih wahyu. Rasulullah tahu nggak sebelumnya itu beliau sebagai Nabi? Nggak tahu. Kapan tahunya sebagai Nabi? Setelah ada malaikat Jibril yang bilang kepada wahai Muhammad, Iqra, wahai Muhammad, bacakan. Bahkan kalau kita lihat sejarah itu Nabi Muhammad kan di Gua Hira tuh. Kalau kita lihat Gua Hira yang mungkin bapak-bapak teman-teman semua pernah ke Gua Hira, itu kan tinggi sekali dan tempatnya itu sempit gitu, ada luas. Jadi beliau itu saking takutnya, nggak percayanya bahwa yang didatangin beliau itu, yang datang pada beliau itu malaikat. Beliau tuh kira itu dikiranya adalah jin dari awal. Takut banget, akhirnya apa? Turun beliau. Turunnya gimana? Turunnya itu bukan kayak kita, kalau sekarang mungkin kalau yang kita pernah ke Gua Hira, gampang ya, itu kan ada tangga-tangganya sekarang ini. Kalau dulu ada nggak tangga-tangganya? Nggak ada. Gimana Rasulullah SAW turunnya itu? Itu turunnya Rasulullah SAW itu karena saking takutnya, itu lari. Padahal tempatnya setinggi itu dan sesusah itu lari sampai ke rumah. Beliau minta kepada istri beliau, saking takutnya. Kalau bapak-bapak ada pernah ketakutan yang luar biasa apa? Takutan banget misalnya, ada pocong takutan banget. Nah, siapa rasanya Pak? Tadi ginaan gitu kan? Atau bahkan ada buka gitu kan? Saking takutannya itu. Nah, ada yang seperti itu. Rasulullah juga seperti itu. Saking takutnya beliau itu sampai beliau kedinginan. Makanya Rasulullah bilang kepada istri beliau, Zammiluni. Tolong selimuti aku wahai Khadijah. Kenapa? Karena saking takutnya. Bahkan ketika itu Rasulullah SAW kedatangan Jibril, itu beliau nggak percaya itu Jibril atau jangan-jangan jin. Karena orang-orang Arab dulu kan sudah kenal, yang namanya jin itu sudah kenal. Nah, Rasulullah itu mengiranya jin itu. Lalu siapa yang bisa meyakinkan Rasulullah SAW bahwa itu malaikat Jibril? Itu Rasulullah awalnya nggak percaya. Yang pertama kali bahwa yakin itu adalah malaikat Jibril adalah istrinya. Nah, makanya kalau teman-teman nanti ini pilih istri, pilihlah seperti Khadijah. Itu udah orangnya cerdas gitu kan. Nah, orangnya cerdas, cantik, kaya, dari nasabnya bagus gitu. Nah, itu pilih seperti itu. Kalau seandainya ada dua, kasih saya satu gitu ya. Tapi jangan. Untungnya kan ada di sini ya. Kalau ada bini ada wani ya. Karena ada bini, tapi karena bini belum ada obat itu aneh gitu. Jadi itu Khadijah kenapa tahu bahwa itu malaikat Jibril? Dia bilang seperti ini, wahai Muhammad, wahai suamiku, kamu tidak mungkin orang gila, kamu tidak mungkin didatangi oleh jin, kamu tidak mungkin kesurupan, tidak mungkin, karena kau suka silaturahim, suka berinfak, baik dengan orang, nggak mungkin yang datang kepada kamu itu jin, syaitan itu nggak mungkin. Terus gimana caranya agar tahu yang datang tadi malaikat Jibril? Kata beliau, wahai suamiku, nanti kalau seandainya teman kamu itu datang, tolong kasih tahu saya. Akhirnya ketika Jibril datang ke rumah, itu Rasulullah bilang, wahai Khadijah, dia datang. Apa yang dilakukan Khadijah? Beliau angkat diangkat pahanya. Jadi pakaiannya itu diangkat oleh Khadijah sampai kelihatan betisnya. Apa yang terjadi? Beliau tanya kepada Muhammad, wahai suamiku, kemana temanmu tadi? Terus kata Nabi Muhammad, dia kabur. Kata Khadijah apa? Kata Khadijah, berarti dia beneran seorang malaikat Jibril. Dia adalah namus yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam membawa kitab Taurat. Itu adalah namus yang datang kepada Nabi Musa membawa Taurat, dan juga datang kepada Nabi Isa membawa Injil. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa kok Khadijah bisa menyimpulkan bahwa itu malaikat Jibril? Kenapa kira-kira?
Karena malaikat itu, malaikat Jibril khususnya, malaikat-malaikat yang baik, malaikat rahmat sebagainya itu nggak mau masuk ke rumah yang di dalam itu aurat terbuka. Jadi kalau saya aurat kita kebuka tuh, itu malaikat Jibril, malaikat rahmat nggak masuk. Makanya Jibril tadi ketika disingkap oleh Khadijah pakaiannya, kelihatan betisnya kan aurat tuh. Itu langsung kabur, karena malaikat itu nggak mau lihat aurat. Akhirnya kata Khadijah, itu nafas, itu pasti malaikat Jibril. Nah, itu apa namanya bagaimana interaksi Nabi Muhammad SAW dengan istri beliau yang luar biasa ya. Nah, ketika apa namanya penyampaian wahyu inilah ada malaikat Jibril di sana, makanya Allah mengatakan wa ma arsalnaka, kami tidak, bukan aku tidak, tapi kami tidak, karena ada Allah dibantu oleh malaikat Jibril di sana. Dan yang unik, coba kita perhatikan ayat ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami wahai Muhammad tidak mengutusmu kecuali apa? Sebagai rahmat untuk siapa? Lil alamin, untuk alam semesta, bukan cuma untuk kaum muslimin. Allah nggak mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil muslimin, atau juga tidak mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil mukminin, enggak gitu, tapi lil alamin, untuk semua makhluk. Nah, makhluk itu siapa? Makhluk itu masih Allah, ya kan? Selain Allah itu adalah makhluk. Makanya di dalam Islam itu seharusnya Islam itu mengajarkan kelembutan, kerahmatan, kepada semuanya, bukan cuma sama manusia, bukan cuma sama muslim, tapi bahkan semua makhluk yang ada di dunia ini, termasuk binatang. Maka banyak cerita-cerita itu, banyak hadis-hadis yang mengatakan bahwa ada orang yang masuk surga karena binatang, tapi ada juga orang yang masuk neraka karena binatang. Dan setelah riwayat Rasulullah pernah mengatakan, kata Rasulullah, inna mra'atan baghiyah, ada seorang perempuan yang dia bagi ini ada seorang yang profesinya itu PSK, bukan sekali dua kali berzina, tapi jadi profesi gitu. Apa yang dilakukan? Dia itu ra'at kalban fi yaumin har, dia melihat ada kalban, ada anjing yang di hari itu, hari yang sangat panas, mungkin seperti yang sekarang panas banget gitu kan. Apa yang dilakukan? Qad abla'a lisanah minal 'atash. Anjing itu menjulurkan lidahnya itu. Kenapa? Karena dia kehausan. Apa yang dilakukan oleh penzina tadi, seorang PSK tadi? Dia ngambil terompahnya, kemudian dia kasih minum anjing itu. Lalu apa kata Rasulullah? Faghfira lahu. Maka Allah ampuni dosa-dosanya karena dia kasih minum kepada anjing yang kehausan. Padahal itu anjing. Kan kalau kita aja, kita kan lihat anjing apa yang dilakukan, apalagi orang Banjar. Kalau orang Banjar itu lihat anjing, muka itu. Karena kan kebiasaan kita, doktrin kita, anjing itu najis mughalladh, najis yang sangat berat. Ulun suatu ketika di di taman dekat Buckingham di London, lagi duduk di ulun, itu banyak orang-orang yang bawa anjing. Nah, anjing itu namanya anjing peliharaan yang memang ada liar gitu kan, itu kan biasanya dekat dengan kita gitu kan. Nah, itu mendekat ke ulun tuh, ulun refleks, ngadap injak, refleks gitu kan, orang itu langsung terperangah gitu, karena ulun refleks kena injak si anjingnya tadi gitu. Nah, karena memang doktrin kita anjing itu binatang yang dia itu najisnya besar banget, bahkan dia tempatnya setan gitu kan. Nah, itu memang agak kalau kita lihat dari sisi ini saja, hewannya yang dibantu adalah anjing. Yang dalam pikiran kita anjing itu adalah binatang yang najis besar gitu. Tapi itu dibantu oleh seorang perempuan, dan perempuannya bukan perempuan yang orangnya seperti ibu-ibu gitu kan, salehah, suka ke masjid dengan suami taat, bukan seperti itu. Tapi ini dibantu oleh perempuan yang dia itu suka berzina. Dia bantu anjing itu hanya dengan kasih minum saja, Allah masukkan dia ke dalam surga. Tapi ada juga seorang perempuan. Perempuan ini dia punya kucing. Terus kucingnya apa? Mungkin kucingnya suka agak nakal gitu kan. Dikurung nggak dikasih makan, dan juga benar-benar dikurung. Jadi dia nggak bisa ngambil makanan dari luar. Akhirnya apa? Kucingnya mati. Terus apa kata Rasulullah? Orang ini dimasukkan oleh Allah karena dia tidak sayang dengan kucing yang dia punya itu. Nah, sebesar itu Allah menggambarkan bagaimana seharusnya kita itu sebagai seorang muslim rahmatan
bil alamin. Karena memang tidak cuma untuk untuk sesama manusia, untuk sesama muslim, tapi untuk alam semesta ini. Itu yang pertama. Jadi persaudaraan sesama makhluk. Maka seharusnya kalau kita tahu, oh kita ini punya saudara, saudaranya dari apa? Dari segi kemakhlukan kita, sesama makhluk dengan alam semesta ini, sama-sama makhluk dengan lingkungan kita. Seharusnya apa yang kita lakukan? Jangan sampai kita merusak alam itu. Makanya Al-Quran banyak sekali menggambarkan ayat-ayatnya bicara tentang konservasi alam, Pak. Sangat banyak. Ada ratusan ayat yang bicara tentang konservasi alam, banyak banget. Tapi apa yang kita lakukan? Kalau kita di Banua misalnya, musim panas ini apa yang terjadi? Banyak asap, ya kan? Bahkan kadang-kadang cuma 5 meter ke depan tuh ada kelihatan lagi. Saking tabarnya asapnya. Kenapa itu terjadi? Karena banyaknya orang-orang yang membakar lahan. Dia nggak merasa bahwa membakar lahan itu melanggar agama. Padahal banyak sekali ayat yang bicara tentang konservasi alam. Bahkan kalau kita bicara tentang syariat itu ada istilahnya maqasid asy-syariah. Apa itu maqasid asy-syariah? Maqasid asy-syariah itu adalah tujuan tertinggi syariat ini. Jadi nggak ada lagi tujuan yang lebih tinggi daripada itu. Kalau seandainya ada aktivitas, ada kegiatan yang melanggar maqasid syariah, maka itu berarti sudah tidak diterima. Karena dia melanggar tujuan paling tinggi. Nah, maqasid syariah yang dibuat oleh para ulama itu ada 5. Sekarang ini tambahnya di 6. Yang pertama namanya hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua hifdzun nafs, menjaga jiwa. Yang ketiga hifdzul akal, menjaga akal. Yang keempat hifdzun nasab, menjaga nasab. Yang kelima hifdzul mal, menjaga harta benda kita. Yang terakhir mereka mengatakan hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan. Maka kalau seandainya ada orang-orang yang tidak peduli dengan lingkungannya, dengan alam semesta ini, berarti dia sudah melanggar tujuan tertinggi syariat itu. Artinya apa? Pasti dia berdosa. Pasti dia berdosa karena melanggar tujuan tertinggi daripada syariat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, persaudaraan yang digambarkan oleh Al-Quran adalah persaudaraan sesama manusia. Contoh misalnya Al-Quran mengatakan seperti ini dalam surah An-Nisa. Ini mungkin teman-teman mahasiswa sudah hafal ya, karena ini apalagi Farid ini sudah hafal karena ini sering dibaca ketika nikahan. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Kata Allah, wahai manusia, kami ciptakan kalian itu dari nafsun wahidah, dari satu nenek moyang yang sama. Nah, dalam Al-Quran kata-kata manusia itu banyak. Kata-kata yang digunakan untuk terjemahnya manusia. Meskipun sebenarnya bahasa Arab itu agak berbeda sedikit dengan bahasa Indonesia. Bahkan kadang-kadang ketika bahasa Arab itu terjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu maknanya jadi agak abstrak. Contoh misalnya bidadari. Nah, bidadari itu laki-laki atau perempuan? Binian atau laki-laki? Bedanya binian ya kan? Padahal bahasa Arabnya adalah hurun 'ain. Hurun 'ain itu bahasa Arabnya terjemahnya adalah bidadari. Itu sebenarnya hurun 'ain itu adalah bahasa Arab, dia tidak punya jenis kelamin. Dia bisa laki-laki, bisa perempuan. Tapi terjemahnya bahasa Indonesia bidadari. Bidadari itu pasti perempuan. Nah, itu agak bias jadinya terjemahnya. Nah, dalam Al-Quran manusia itu bisa dikatakan kata-kata di Al-Quran ada An-Nas misalnya ya, An-Nas. Contoh misalnya apa? Surah apa ini? Surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, terus ilahin nas, terus insyaallah sarfan nas. Alladzi wasisufi sudurin nas minal jinnati wan nas. Hafal semua ya. Soalnya ini surah-surah andalan ini, ya kan? Masa ada hafal ya, Bu? Baru sebelumnya kamu bacanya, Bu. Rakaat pertama surah Al-Ikhlas, rakaat keduanya surah Qul Nas ya lo. Ini hafal Quran. Tapi ada masalah. Kenapa? Dulu pernah ada seorang laki-laki dari kaum Ansar, ada yang mengatakan namanya Muawiyah bin Zaid. Dia itu imamnya di mana? Imamnya di Masjid Quba. Kita tahu Masjid Quba itu adalah masjid pertama yang didirikan. Itu kalau dari Masjid Nabawi, kalau kita jalan kaki ya mungkin sekitar 30 menit lah ya. Kalau kita naik mobil ya mungkin sekitar 15-20 menit sudah sampai itu ke Masjid Quba itu. Itu dia imam di Masjid Quba.
dia imam masjid Quba, yang dibaca apa? Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat keduanya Al-Ikhlas. Jadi imam kulhu terus setiap hari. Kira-kira makmum kayak apa tuh? Nah, ada yang protes rasanya makmumnya. Ini biar ini kok imam tapi kulhu terus dibaca, gitu kan? Akhirnya kata beliau, kamu kalau seandainya nggak mau jadi imam saya jadi imam nih, kamu nggak mau jadi imam saya, ya udah saya nggak jadi imam, gitu kan? Akhirnya para sahabat yang protes tadi lapor pada Rasulullah. Kata mereka, ya Rasulullah, ini Muawiyah ini, dia jadi imam kulhu terus gitu kan? Kayak apa nih Rasulullah? Terus Rasulullah panggillah Muawiyah ini. Berkata Rasulullah, wahai Muawiyah, kenapa engkau ketika imam itu selalu bacanya kulhu terus? Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu lagi. Masih untung kita kan? Kita rakaat pertama kulhu, yang kedua Anas. Nah, lebih keren kita, ya kan? Ini kulhu terus gitu kan? Terus kata Rasulullah, kenapa kamu seperti itu wahai Muawiyah? Kata Muawiyah apa? Kata Muawiyah, ya Rasulullah, saya suka, saya cinta dengan kulhu ini. Lalu apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu dengan surah Al-Ikhlas itu memasukkanmu ke dalam surga. Jadi kalau ibu misalnya, rakaat pertama apa bu? Kulhu, rakaat kedua Anas. Ditakuni kenapa? Karena saya cinta dengan kulhu dengan Anas. Gitu kan? Masuk surga dulu. Atau jangan-jangan kena hafalan itu aja gitu. Jangan kena hafal gitu. Nah, apa namanya? Yang pertama adalah Anas. Itu gambaran kata-kata manusia dalam Al-Quran. Yang kedua ada al-insan. Itu juga makna bahasa Indonesianya adalah manusia. Meskipun sebenarnya agak berbeda pemanaannya. Misalnya ya ma'syarul jinni wal ins, ada kata-kata ins, atau walaqad khalaqnal insana, kata-katanya insan. Ada satu lagi adalah Bani Adam. Misalnya ya Bani Adam khudhu zinatakum. Nah, kenapa ada persaudaraan sama muslim, sama manusia? Karena memang pada hakikatnya kita itu berasal dari Bani Adam. Bani Adam itu siapa? Bani itu apanya? Bani adalah kaum, apa lagi? Bangsa, apa lagi? Apa? Kelompok. Bani itu asal katanya ibnun. Misalnya siapa nih? Misalnya Farid ibnu Muhammad misalnya kan. Berarti apa tuh? Bin. Kalau kita kan dibaca bin. Berarti bin itu apa artinya? Anak laki-laki ya. Nah, bani itu asal katanya ibnun. Artinya apa? Bani itu adalah anak-anak, keturunan. Bani Adam artinya apa? Keturunannya Nabi Adam. Jadi semua kita ini itu pada dasarnya adalah keturunan yang sama. Seharusnya karena kita merupakan dari keturunan yang sama, nenek moyangnya satu, itu harusnya kuat persaudaraannya. Karena satu masalahnya nenek moyang kita. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan persaudaraan sesama manusia ini, perbedaan baik perbedaan warna kulit, kemudian perbedaan tempat tinggal, perbedaan bahasa, itu bukan kehendak kita sebagai manusia. Itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa milih. Kita jadi orang Banjar, ada bisa milih jadi orang Jawa. Orang Jawa ada bisa milih jadi orang Bugis. Itu merupakan ketetapan dari Allah. Maka kalau seandainya ada orang yang mencaci seseorang karena rasnya, karena sukunya, karena bahasanya, karena warna kulitnya, berarti dia mencaci ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada rasial itu sangat ditentang dalam agama Islam. Kenapa? Karena dia berarti mencaci ketetapan yang sudah Allah tetapkan. Maka Islam sangat menjaga itu. Coba misalnya muazin pertama Rasulullah siapa? Yang terkenal kan ada dua orang. Pertama Bilal bin Rabah. Yang kedua siapa? Muazinnya Rasulullah. Ada dua yang terkenal. Muazinnya Rasulullah ada 4 orang, tapi yang terkenal ada 2. Pertama adalah Bilal bin Rabah. Yang kedua, coba siapa nih? Mahasiswa? Pesepeda. Siapa? Pesepeda. Yang kedua adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau juga lah yang menyebabkan turunnya surah Abasa kepada Nabi Muhammad. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Orangnya itu miskin, buta. Muazin Rasul yang terkenal pertama Bilal bin Rabah. Bilal kita tahu, Bilal itu siapa? Bilal ini mantan budak. Kemudian status dalam masyarakat yang namanya mantan budak, dan dia bukan orang yang kaya, sangat rendah. Kulitnya hitam pekat karena beliau orang Afrika. Abdullah bin Maktum siapa? Orang yang sangat miskin, makanya buta. Tapi mereka berdua ini yang dijadikan Rasul sebagai muazin.
Untuk apa? Menghilangkan rasial. Jangan sampai ada orang membeda-bedakan sesuatu itu satu orang dari orang yang lainnya karena perbedaan kulit, karena perbedaan bahasa, karena perbedaan suku. Itu Rasulullah nggak ingin seperti itu. Para sahabat waktu itu ada yang protes, ya Rasulullah, kenapa yang dijadikan sebagai muadzin adalah Bilal? Maka kata Rasulullah, yang membedakan antara kalian itu bukan karena kalian Arab, bukan karena kalian itu Ajam, orang non Arab, bukan karena warna kulit kalian, tapi yang membedakan kalian satu sama lain adalah takwa. Ketakwaan yang menjadi timbangannya, bukan karena sukunya. Itu yang kedua, persaudaraan sesama manusia. Kemudian ini kelawasan sudah ya? Pak jam 11 lanjut lagi ya. Yang ketiga persaudaraan sebangsa atau sesuku. Ini ada dalam Al-Quran. Meskipun banyak para ulama, banyak para ustaz itu mengira itu nggak ada. Padahal isyarat Al-Qurannya ada. Coba misalnya Al-Quran mengatakan seperti ini. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah itu tidak mencegah kalian, tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada siapa saja selagi dia ini tidak memerangi kamu dan tidak mengeluarkanmu dari tempat lahirmu. Itu ada tuh, tempat lahirmu. Artinya apa? Bangsa. Artinya adalah suku. Kalau kita orang Banjar ya, kalau kita Banjar misalnya kan, suku kita Banjar. Itu ada Al-Quran. Kenapa Al-Quran mengatakan bahwa kalau kita itu dikeluarkan dari tempat tinggal kita, dari tempat lahir kita, itu kita harus melakukan pembelaan, harus melakukan perlawanan. Karena kan fitrahnya manusia itu akan sangat cinta dengan tanah kelahirannya, sangat cinta dengan bangsanya. Kalau kita misalnya orang Banjar misalnya kan, tamu di Jakarta itu hanya tahu nih, oh dia mana Banjar, gitu. Lalu Banjar juga itu langsung nyambung gitu. Kenapa? Kita merasa satu suku gitu kan. Apalagi kalau kita bertemunya itu misalnya di Amerika gitu kan, orang Indonesia sedikit, apalagi orang Banjar misalnya kan, ketemu di sana, mana nih yang oh Banjar, wah itu langsung kok langsung dikeluarkan. Karena fitrahnya kita itu kita sangat mencintai, menyukai, menyenangi tempat lahir kita. Orang-orang yang misalnya kayak kita saudaraan itu pasti pengennya mudik. Kalau lagi mudik tuh, kalau ada duitnya gitu kan, ada duit, ada ada waktu, insya Allah kita seberapa tuh pengen mudik. Kenapa? Karena memang rasa cinta kita terhadap tanah kelahiran itu sebuah fitrah. Dan Islam itu adalah agama fitrah. Makanya kalau teman-teman saudara-saudara kita yang sekarang di Palestina itu ingin dikeluarkan dari negaranya, wajar kalau mereka melakukan perlawanan. Karena fitrahnya itu memang kalau seandainya mereka dikeluarkan di tempat lahirnya, ingin balik lagi. Rasulullah itu tinggal di mana? Rasul tinggalnya kadang-kadang di Mekah, di Madinah ya. Di Mekah selama kurang lebih sekitar 10 sampai 15 tahun. Karena para ulama berbeda pandangan apakah Rasulullah itu di Mekah 10 tahun atau 13 tahun atau 15 tahun. Di Madinah itu 10 tahun. Tapi Rasulullah SAW meninggalnya di mana? Meninggalnya di Madinah. Tapi kenapa kan di Madinah itu sudah nyaman? Rasulullah menjadi seorang pemimpin, seorang presiden, seorang khalifah gitu kan, nyaman sekali di sana. Tapi kenapa beliau bersusah payah untuk menaklukkan Mekah? Maka ada istilah namanya Fathul Makkah. Kenapa seperti itu? Karena memang kecintaan beliau kepada Mekah sebagai tempat lahirnya itu. Makanya kata Rasulullah, tidak ada tempat yang paling aku cintai kecuali Mekah, karena tempat lahirnya. Jadi wajar kalau seandainya kita, apalagi secara naluri kita itu semakin tua, itu biasanya kita akan semakin mengenang peristiwa-peristiwa, tempat-tempat waktu kita kecil. Kita kecil misalnya di Banjar gitu kan, itu peristiwa-peristiwa yang sudah kita lewati ketika di Banjar itu terngiang-ngiang lagi. Sehingga itu kita pengen pulang, pengen balik dan sebagainya. Makanya banyak sekali orang-orang yang pada akhir hayatnya itu pengen balik ke tempat tinggalnya, waktu tempat akhirnya itu. Banyak orang sudah pensiun misalnya kan, kerja di Jakarta atau kerja luar negeri, akhir-akhirnya balik ke Indonesia, balik ke tempatnya. Karena memang secara fitrahnya kita itu dengan suku kita, dengan bangsa kita itu suka, cinta. Itu yang ketiga. Nah, persaudaraan yang terakhir adalah persaudaraan yang disebut sebagai ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Muslim. Nah, dan
ini adalah ibadah yang pada akhir zaman ini agak sedikit terkikis ukhuwah Islamiyah kita ini. Contoh misalnya apa? Palestina itu kan mulai dijajah dari tahun 1948, berdirinya Israel itu kan, sampai sekarang udah puluhan tahun. Itu sampai sekarang nggak pernah merasakan namanya nikmat kemerdekaan. Kenapa? Karena kaum muslimin itu tidak, ukhuwahnya itu kurang kuat. Ini sudah pernah dikritisi oleh Rasul, kata Rasul nanti di akhir zaman waktu umatku, wahai sahabatku, itu orang Islam itu akan diserang dari mana-mana, seperti makanan yang lezat itu, dan setiap penjuru dia akan ke makanan itu untuk mencari makanan itu, untuk mengambil makanannya itu. Terus kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah kita waktu itu sedikit? Kata Rasulullah, tidak. Kalian waktu itu banyak sekali. Kalau jumlah sekarang umat muslim berapa? Sekitar 2 miliar ya. Umat Islam yang ada di seluruh dunia sekitar 2 miliar. Sangat banyak. Tapi kata Rasulullah, waktu itu kalian banyak, tapi banyaknya kalian itu seperti buih-buih yang ada di lautan, terombang-ambing oleh ombak, nggak menyatu. Kenapa yang terjadi? Karena kata Rasulullah, karena umat Islam waktu itu terkena yang namanya penyakit wahan. Wahan itu apa? Wahan itu penyakit yang pertama adalah hubbud dunia. Dia suka dengan dunia, yang jadi prioritasnya, yang jadi goalnya itu adalah dunia. Bagaimana karirnya tinggi, bagaimana kedudukan sosialnya tinggi. Nggak lagi mikirkan tentang akhirat, enggak. Tapi dipikirkan bagaimana status dia di kehidupan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, waqarahatul maut, dan dia itu takut dengan kematian. Ini dua hal ini yang kata Rasulullah menyebabkan orang Islam itu meskipun banyak, tapi mereka terombang-ambing sebagaimana buih gitu. Nggak punya kekuatan ukhuwah Islamiyah. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ukhuwah Islamiyah itu bisa kok nggak terlalu kuat sekarang ini? Karena banyaknya umat ini, karena mungkin ya pendidikan kita, latar belakang kita itu banyaknya berfokus pada apa? Berfokusnya pada perbedaan, bukan pada persamaan. Seharusnya sama muslim selagi yang usul, selagi yang pokok masih sama. Tuhan kita masih Allah, Nabi kita Muhammad, Al-Quran kita adalah kitab suci kita mendirikan sholat seharinya adalah 5 waktu, puasa kita bulan Ramadan, selesai di sana. Kita fokus pada persatuan itu, bukan pada huruf-hurufnya, bukan pada yang masih cabang-cabangnya. Kita kan banyaknya kenapa terjadi orang-orang yang mengkafirkan, membid'ahkan, menyalahkan yang lain? Itu bukan dalam masalah usul, bukan dalam masalah pokoknya, tapi masalah cabang-cabangnya. Contoh misalnya, kalau kita orang Banjar, subuhnya kunut ada apa? Kunut, ya kan? Rata-rata orang Banjar subuhnya kunut, meskipun sebagian ada yang ada kunut. Itu langsung tuh, kalau di Wadahulun, di Barabai itu, di kampung khususnya, ada orang sembahyang kada kunut, itu langsung Muhammadiyah. Dan konotasinya Muhammadiyah itu langsung negatif gitu, langsung negatif. Padahal sama-sama saja. Yang kunut itu ikut mazhab Syafi'i, yang ada kunut ikut mazhab Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal. Jadi itu masalah sebenarnya. Jadi masalah kita itu kenapa umat itu terpecah itu karena tercabutnya ilmu dari dada orang-orang muslim. Sehingga hal-hal yang ramah temeh seperti itu, yang sifatnya perbedaan dalam furu'iyah, yang perbedaan yang nggak signifikan, itu yang menjadi hal pokok, bukan yang usul. Pada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan muslim itu usul, itu pokok. Yang kada wiritan, kada tahlilan, gitu kan, kada maulidan, itu furu. Tapi karena yang furu-furu ini, yang kada maulidan, itu mengatakan pada orang yang maulidan bid'ah. Orang yang melakukan maulidan mengatakan pada yang ada maulidan, oh itu kada suka dengan Nabi. Kan sama akhirnya jadi permusuhan. Padahal kalau seandainya yang usulnya, yang pokoknya itu sudah sama, udah kita berfokus saja pada yang sama-sama itu, dan kita toleran terhadap hal-hal yang berbeda di antara kita. Karena selagi itu tidak yang usul, tidak masalah. Nah masalah kita tadi, kita terlalu banyak terjebak dalam masalah-masalah yang buruk ini. Nah ini yang menyebabkan umat Islam itu salah satunya terpecah belah, terberai-berai dan sebagainya. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan itu perkuat persaudaraan kita dan juga menjadi salah satu wasilah untuk kita mencapai surga yang Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak bisa hanya mengandalkan amal kita saja, nggak bisa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu pernah mengatakan, kata Rasulullah, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang dia akan masuk ke dalam surga dengan amalnya. Maka para sahabat tanya kepada Rasulullah, apakah akan masuk engkau ya Rasulullah?
Kata Rasulullah, ia termasuk berikut kecuali yang rahmatnya Allah. Yang kita kejar adalah rahmatnya Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmatnya Allah dan kita ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama tutup dengan baca doa majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.